Shalom, sekolah minggu, haleluya. Adik-adik di rumah masih ingat kan? Kalau kakak sekolah minggunya bilang sekolah minggu, adik-adik harus jawab haleluya. Kakak mau dengar sekali lagi dengan penuh semangat dan sukacita. Sekolah minggu, puji Tuhan. Adik-adik ada yang tahu gak sih hari ini kenapa kita ibadah ya? Kita memperingati hari apa ya? Ya, betul. Kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus naik kemana sih? Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, kita memulai ibadah kita pada hari ini. Kakak mau adik-adik duduk diam dan tenang mendengarkan firman Tuhan dan bernyanyi bersama-sama dengan kakak. Mari kita angkat pujian kasih terbesar. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah memberi kami kesempatan untuk boleh beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat rindu beribadah seperti biasanya, bertemu teman-teman dan guru sekolah minggu di GKPI Citarum. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan ini ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan memberikan pemulihan bagi negeri kami, agar kami boleh beraktivitas seperti biasanya. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami juga mau mengikuti ibadah, biarlah Tuhan ajari kami agar kami menjadi anak yang baik, duduk diam dan mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik masih semangat? Masih semangat? Sekolah minggu belum berdiri nih sekolah minggu. Kita mau angkat pujian dengan semangat dan penuh sukacita. Ku tak mau lagi anugerahmu Yesusku.
hamba dosa, aku tak ditebus dari semua dosaku. Ku tak diselamatkan oleh darah Yesusku. Haleluya, haleluya, anugerah Yesusku. Kini ku bebas dari dosa, ku dapat hidup kekal. Haleluya, haleluya, anugerah Yesusku. Kini ku bebas dari dosa, ku dapat hidup kekal. Haleluya, haleluya, anugerah Yesusku. Kini ku bebas dari dosa, ku dapat hidup kekal. Haleluya, haleluya, anugerah Yesusku. Kini ku bebas dari dosa, ku dapat hidup kekal. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Adik-adik boleh duduk. Saat ini kita mau kedatangan tamu spesial. Nah, teman spesial kakak ini datangnya dari tempat yang jauh. Siapa ya dia? Yuk kita lihat. A missionary says, menangkan satu jiwa lagi bagi Tuhan. Satu jiwa lagi bagi Yesus. Nah, halo, shalom semuanya. Halo adik-adik, halo kakak-kakak, halo papa dan mama. Apa kabar? Hah? Puji Tuhan, semuanya baik-baik ya. Kalau kakak misionaris tanya, shalom apa kabar? Jawabnya, haleluya, satu jiwa bagi Yesus. Coba ya kakak sekali lagi ulangin. Shalom, apa kabar? Haleluya, satu jiwa bagi Yesus. Nah, perkenalkan nama kakak Missionaries for Christ. Nah, kakak-kakaknya sudah besar pasti sudah tahu dong Missionaries for Christ itu apa. Nah, misionaris itu adalah misi Allah bagi setiap orang yang percaya yang sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Jadi, jika kita mengasihi Tuhan, yuk kita ambil bagian dalam pekerjaan misi Allah dengan menceritakan Injil Tuhan ke teman-teman, keluarga maupun orang yang belum percaya. Karena setiap orang yang percaya adalah misionaris di dunia ini. Nah, bagaimana dengan kita? Anak-anak yang masih kecil bertumbuh menjadi besar dan anak-anak yang besar bertumbuh menjadi dewasa. Apa yang harus kita lakukan untuk melakukan pekerjaan misi Allah? Ayo kakak tanya, apa yang sudah kalian lakukan? Untuk anak-anak yang masih kecil bertumbuh menjadi besar,
anak-anak harus sungguh-sungguh mengaku percaya dengan iman kalian kalau kalian bangga punya Tuhan Yesus yang menjadi satu-satunya juru selamat bagi hidup kita. Gimana caranya, Kak? Dengan belajar berdoa sejak kecil. Doanya sederhana saja, Tuhan Yesus pasti sudah dengar dan senang mendengarkan firman Tuhan yang ada di Alkitab maupun di cerita sekolah minggu atau melihat video-video tentang cerita firman Tuhan. Nah, kalau untuk kelas besar yang bertumbuh menjadi dewasa, apa yang harus kalian lakukan? Kalian harus mengandalkan Tuhan untuk setiap apa yang kalian capai. Ayo, selama ini kalian mengandalkan siapa? Mengandalkan kekuatan kalian atau mengandalkan Tuhan? Dan jangan lupa doakan juga sebelum kalian melakukan sesuatu hal yang kalian inginkan. Karena Tuhan mau anak-anaknya berdoa dan berusaha. Ora dan et labora. Nah, kakak mau nanya nih, apakah kalian sudah melayani untuk kakak-kakak kelas besar? Sudah? Adik-adik kelas besar? Sudah? Wah, kalau misalnya banyak yang belum atau malu-malu, sayang sekali. Tuhan mau kita lihat kita semua melayani Tuhan. Melayani dengan hati masing-masing kalian. Melayani itu adalah pekerjaan misi Allah juga loh. Dengan melayani, kalian pasti tahu tujuan Tuhan dalam kehidupan kalian. Dengan cara apa tadi? Melayani dengan hati, memberikan hati kita untuk sepenuhnya dipakai Tuhan untuk melayaninya. Melayani dari hati dan juga harus mempunyai motivasi, tujuan, dan cara yang benar. Kalau misal ketiganya ini tidak benar, berarti kalian belum sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kalau orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, dia tidak bersungut-sungut ataupun malu-malu. Ayo, untuk anak-anak yang kelas besar, tidak boleh malu dan harus semangat melayani Tuhan. Untuk papa-papa dan mama-mama, boleh mengajarkan anak-anak untuk melayani sejak kecil dan juga memberikan ayat pedoman hidup bagi anak-anaknya. Karena kenapa? Firman Tuhan sangat menguatkan. Seperti kakak punya ayat firman Tuhan sebagai pedoman hidup kakak. Di ayat Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Nah, mama dan papa boleh memberikan satu ayat sebagai pedoman hidup untuk anak-anaknya. Biar semakin dewasa, semakin besar, anak-anak selalu mengingat firman Tuhan. Nah, kakak mau kasih tahu ayat firman Tuhan untuk pekerjaan misi di dalam Alkitab ada di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Yuk kita baca bareng-bareng. Kita buka yuk. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Sudah dapat semuanya? Yuk kita baca bareng-bareng. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Wah, penyertaan Tuhan selalu senantiasa sampai akhir zaman. Nah, kakak misionaris mau kasih tantangan nih buat kalian. Untuk adik-adik yang kecil, baca dan hafalkan Matius 28 ayat 19 bersama papa dan mama. Dan jangan lupa loh pakai gerakannya ya, ditunggu. Dan untuk kakak kelas besar, nyanyi lagu Matius 28 ayat 19 atau bikin lagu dari Matius 28 ayat 19. Nadanya boleh pakai nada-nada sekolah minggu yang sudah ada. Oke, ditunggu ya. Tantangan ini dibikin selesai ibadah sekolah minggu. Oke, kakak misionaris mau pamit dulu. Bye-bye, selamat jumpa lagi. A missionary says, menangkan Kita nyanyi satu bareng-bareng jiwa yuk. lagi bagi Tuhan. Ku lembah, ku katakan Injilmu, kau bisa dan binasa, ku lalu membela jiwa. Satu jiwa lagi bagi Yesus. Nah,
satu jiwa lagi bagi Yesus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita angkat pujian nama di atas segala nama. siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk, kalau kita sudah siap mendengarkan firman Tuhan, duduk yang tenang semuanya, duduk yang manis, kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, dan kami juga bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami sehingga kami dapat beribadah pada hari ini. Kami bersyukur ya Bapa, dan saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan supaya firman-Mu ini dapat tertanam dalam hati kami, bahkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus hidup, kita sudah mendengarkan cerita ya dari minggu-minggu lalu kalau Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Pertama-tama Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Terus kita juga sudah mendengar kalau Tuhan Yesus menampakkan diri kepada 2 orang muridnya dalam perjalanan ke Emmaus. Lalu Tuhan juga menampakkan diri kepada ke-11 muridnya dan juga kepada Thomas. Dan kemudian Tuhan juga menampakkan diri kepada muridnya di Danau Tiberias. Nah, selama 40 hari Tuhan Yesus berulang-ulang menampakkan diri, dan Tuhan Yesus juga berulang-ulang berbicara kepada muridnya tentang kerajaan Allah. Nah, setelah 40 hari itu, Tuhan Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk menuju ke sebuah bukit yang berada di Galilea. Mau ngapain ya disuruh ke sana? Yuk kita dengarkan lagi ya ceritanya.
Selama 40 hari, Tuhan Yesus berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Dan setelah 40 hari itu, murid-murid Tuhan Yesus berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah Tuhan Yesus tunjukkan kepada mereka. Tuhan Yesus mendekati murid-muridnya itu dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sesudah Tuhan Yesus mengatakan demikian, terangkatlah ia ke surga dan disaksikan oleh mereka sampai awan menutupinya dari pandangan murid-muridnya. Murid-murid Tuhan Yesus itu pun segera pergi memberitakan Injil ke segala tempat, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman Tuhan yang mereka beritakan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita di surga. Dan kita bersyukur karena Tuhan Yesus telah memberikan kepada kita anugerah keselamatan. Tuhan Yesus juga memberikan kepada kita jaminan hidup kekal, sehingga pada saat kita mati nanti, kita pasti masuk ke surga. Dan kita juga bersyukur karena kita telah menerima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Dan karena kita telah menerimanya semua itu, sekarang kita harus mau untuk menjadi saksinya Tuhan. Kita harus mau menceritakan tentang Tuhan Yesus ke siapa aja, boleh ke keluarga kita, bahkan ke teman-teman kita. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, kita akan bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengar pada hari ini, dan kita akan menutup serangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Kami bersyukur Engkau naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Dan kami juga bersyukur Tuhan, Engkau menyertai kami sampai selama-lamanya. Dan kami mau Tuhan untuk kami bisa menjadi saksi Tuhan. Kami bisa menceritakan tentang Engkau kepada sesama kami. Kiranya Engkau sendiri yang mampukan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Mari adik-adik, kita arahkan hati kita untuk kita menerima berkat yang hanya daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Untuk meresponi firman Tuhan, kita mau angkat pujian Salib Bukti Cinta Yesus.